Di mata banyak orang, kehidupan rumah tangga Rio dan Tania adalah gambaran kebahagiaan yang lengkap. Mereka tinggal di sebuah rumah sederhana namun hangat di sebuah kota kecil yang tenang. Tetangga sering melihat mereka pergi bersama, tertawa bersama, dan saling menopang satu sama lain. Tania, dengan kepribadiannya yang lembut dan santun, dikenal sebagai wanita yang penuh kasih. Sementara Rio selalu dipuji sebagai suami yang setia, pekerja keras, dan bertanggung jawab. Seolah tidak ada celah yang bisa membuat rumah tangga mereka goyah. Tania adalah anak seorang pendeta yang sangat disegani. Sejak kecil, ia tumbuh dalam lingkungan yang religius, penuh aturan, penuh tuntunan, dan penuh harapan besar dari keluarga serta jemaat yang mengenal ayahnya. Sedangkan Rio datang dari latar belakang keluarga biasa, yang kehidupannya penuh perjuangan namun syarat dengan kehangatan dan ketulusan. Meski berbeda dunia, keduanya berhasil dipersatukan oleh cinta yang mereka yakini mampu menjembatani segala perbedaan. Pada awal-awal pernikahan mereka, segalanya berjalan begitu indah. Bangun pagi, mereka sarapan bersama, saling menatap dengan senyum yang menenangkan. Tania sering membuatkan teh hangat untuk Rio sebelum ia berangkat kerja. Sementara Rio selalu menyempatkan diri pulang tidak terlalu larut, agar masih sempat mengobrol santai dengan istrinya tentang hal-hal ringan, pekerjaan, kegiatan gereja Tania, atau sekadar cerita tentang hujan yang turun sore tadi. Di hadapan banyak orang, Rio terlihat begitu sempurna sebagai suami. Ia jarang marah, hampir tak pernah meninggikan suara, dan selalu berusaha menjadi pelindung bagi Tania. Ia berjanji pada dirinya sendiri sejak hari pertama menikah, bahwa ia akan berusaha sekuat tenaga membuat Tania merasa aman dan bahagia. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang diam-diam tumbuh dalam hati Rio. Bukan kebencian, bukan penyesalan, bukan pula keraguan terhadap Tania. Yang tumbuh adalah pertanyaan. Pertanyaan yang selama ini ia simpan sendiri. Tentang makna hidup, tentang ketenangan, tentang sesuatu yang ia rasakan belum pernah benar-benar ia miliki meskipun ia sudah bahagia secara lahiriah. Rio sering terbangun di tengah malam dalam keadaan hening, ketika Tania sudah tertidur lelap di sampingnya. Ia menatap langit-langit kamar, mendengarkan suara jam dinding yang berdetak, dan hatinya terasa kosong entah kenapa. Ia mencintai istrinya, ia menghormati keluarga istrinya, ia menjalani hari-harinya dengan baik, tapi ada ruang di dalam jiwanya yang terasa kosong, ruang yang bahkan ia sendiri tidak tahu bagaimana cara mengisinya. Namun Rio tidak pernah berani bercerita kepada siapapun. Tidak kepada teman, tidak kepada keluarga, bahkan tidak kepada Tania. Ia tidak ingin membuat istrinya khawatir. Ia tidak ingin membuat siapapun berpikir bahwa kebahagiaan mereka hanyalah kepura-puraan. Ia memilih memendam semuanya sendiri, berharap suatu hari ia akan menemukan jawaban. Tania, di sisi lain, benar-benar mencintai Rio. Ia melihat suaminya sebagai anugerah yang Tuhan kirimkan untuknya. Seorang pria sederhana yang tidak banyak bicara namun penuh perhatian. Seorang pria yang mungkin tidak lahir dari keluarga terpandang, namun memiliki hati yang penuh cinta. Tania selalu merasa aman bersama Rio. Namun ia tidak tahu bahwa di balik ketegaran dan kelembutan suaminya, ada kegelisahan yang tak pernah ia lihat. Hari-hari terus berjalan seperti biasa. Kehidupan mereka berjalan di atas jalur yang sama. Rutinitas, tawa, canda, sesekali perdebatan kecil yang selalu berakhir dengan pelukan dan maaf. Mereka berdua seperti dua orang yang berusaha sekuat tenaga mempertahankan rumah tangga mereka. Dan memang, pada saat itu, cinta masih begitu utuh. Rio sering menemani Tania ketika wanita itu harus menghadiri kegiatan gereja atau acara keluarga besar. Ia berusaha selalu menghormati lingkungan tempat Tania dibesarkan. Ia berdiri sopan, tersenyum, mendengarkan, dan mencoba menyesuaikan diri sebaik mungkin. Namun setiap kali ia kembali ke rumah,
ia kembali membawa pertanyaan yang sama ke dalam hati. Apakah hidupku sudah benar-benar tenang? Ada hari-hari ketika Rio duduk sendirian di ruang tamu setelah semua aktivitas selesai. Lampu ruangan redup, dan hanya suara angin malam yang masuk lewat celah jendela. Di saat itulah, hatinya terasa paling jujur. Ia ingin menangis, tapi tidak tahu untuk apa. Ia ingin bicara, tapi tidak tahu kepada siapa. Ia hanya bisa diam, menahan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Rio bukanlah pria yang pandai merangkai kata-kata. Ia tidak terbiasa menunjukkan perasaannya secara terang-terangan. Ia hanya tahu satu hal, ia ingin menjadi pria yang baik. Pria yang bisa membawa kedamaian bagi istrinya. Pria yang bisa menjaga rumah tangga mereka tetap kokoh. Karena itu, ia memilih menelan semua keresahan sendirian. Tania, meski tidak menyadari kegelisahan spiritual dalam diri suaminya, tetap berusaha menjadi istri yang baik. Ia sering memandang Rio dari kejauhan saat pria itu duduk termenung. Namun ia selalu mengira Rio hanya lelah karena pekerjaan. Ia tidak pernah membayangkan bahwa suaminya sedang berjuang melawan pergolakan batin yang begitu dalam. Namun, Tuhan selalu punya cara yang tak terjangkau akal manusia untuk memulai takdirnya. Ada saatnya hidup yang terlihat sempurna perlahan diuji dari sisi yang tidak pernah diperkirakan. Pada masa itu, Rio belum tahu bahwa pertanyaan yang berulang kali muncul dalam hatinya bukanlah kebetulan. Ia tidak tahu bahwa kegelisahan itu adalah pintu yang sedang Tuhan buka sedikit demi sedikit. Ia tidak tahu bahwa hidupnya, yang tampak begitu tenang di luar, sedang disiapkan untuk sebuah perjalanan panjang. Perjalanan yang akan mengajarinya arti kehilangan, arti ketabahan, arti cinta, dan arti iman yang sesungguhnya. Untuk saat ini, ia hanya menjalani hari-harinya sebagai suami yang setia, pria yang terus menahan segala kegelisahan dengan diam, dan manusia biasa yang tanpa sadar sedang menapaki langkah pertama menuju ujian terberat dalam hidupnya. Namun di balik semua itu, di balik senyum Rio yang selalu hangat, di balik tatapan lembut Tania yang penuh cinta, ada sebuah takdir besar yang perlahan mendekat. Sebuah takdir yang kelak akan mengubah segalanya, tentang rumah tangga mereka, tentang hidup mereka, dan tentang hati mereka. Disinilah kisah haru itu bermula. Dari rumah yang terlihat sempurna, dari kehidupan yang tampak bahagia, dari seorang pria bernama Rio, yang sedang disiapkan Tuhan untuk menghadapi ujian terbesarnya. Hari-hari Rio kembali berjalan seperti biasa. Ia masih bekerja, masih pulang dengan senyum, masih berusaha menjadi suami yang baik untuk Tania. Namun sejak kegelisahan itu datang dan tak pernah benar-benar pergi, hidupnya seperti memiliki dua sisi, yang terlihat tenang di luar, tetapi bergejolak di dalam. Ia sering mencoba mengabaikannya, berharap semuanya akan hilang dengan sendirinya. Namun semakin ia mencoba menutup mata, semakin rasa hampa itu menguat. Suatu hari, tanpa ia rencanakan, ia kembali bertemu dengan seorang sahabat lamanya bernama Arman. Mereka bertemu di sebuah tempat makan sederhana saat jam istirahat. Sudah bertahun-tahun mereka tidak bertemu. Dulu mereka berteman dekat semasa sekolah. Namun setelah kehidupan membawa mereka ke arah yang berbeda, hubungan mereka perlahan terputus. Arman kini terlihat berbeda. Wajahnya tampak lebih tenang. Matanya memancarkan kedamaian yang sulit dijelaskan. Rio memperhatikan perubahan itu dengan diam-diam. Mereka berbincang panjang, membicarakan masa lalu, pekerjaan, dan kehidupan masing-masing. Namun tanpa sadar, obrolan mereka perlahan mengarah pada hal-hal yang selama ini ada di hati Rio, tentang rasa kosong, tentang kegelisahan, tentang pertanyaan yang tak pernah terjawab. Arman tidak menggurui. Ia tidak memaksa. Ia hanya bercerita tentang perjalanannya menemukan kedamaian melalui Islam. Tentang bagaimana ia dulu pun pernah merasa tersesat, penuh keresahan, namun menemukan ketenangan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Arman bercerita dengan lembut, dengan cara yang tidak menghakimi, tidak memaksa, hanya menceritakan pengalaman hidupnya. Rio mendengarkan dengan diam, tetapi setiap kata yang keluar dari mulut Arman seperti masuk langsung ke dalam hatinya. Ia tidak tahu kenapa hal itu terasa begitu berbeda. Bukannya ia tidak pernah mendengar pembicaraan soal agama sebelumnya,
Tapi kali ini rasanya lain. Ada sesuatu yang menyentuh. Ada sesuatu yang membuatnya ingin tahu lebih jauh. Sejak hari itu, Rio mulai berpikir. Malam-malamnya kembali dipenuhi renungan. Namun kali ini bukan sekadar kegelisahan kosong. Ada rasa penasaran, ada keinginan untuk mencari. Ia tidak berani bicara kepada Tania, tidak berani meminta pendapat siapapun. Ia takut melukai, takut disalahpahami, takut dianggap tidak setia pada keyakinan keluarga istrinya. Maka, ia memilih satu jalan yang paling aman, belajar diam-diam. Ia mulai membaca sedikit demi sedikit, kadang lewat internet, kadang lewat buku pinjaman Arman. Setiap kali selesai membaca, hatinya justru semakin tenang. Ia menemukan hal-hal yang selama ini ia cari tanpa ia sadari. Penjelasan tentang hidup, ketenangan tentang takdir, pengingat tentang sabar dan ikhlas. Pelan-pelan, hatinya terasa lebih damai, seperti ada ruang kosong yang perlahan mulai terisi. Namun bersamaan dengan kedamaian itu, muncul pula ketakutan baru. Rio sadar langkah ini bukan langkah kecil. Ini bukan sekadar belajar, bukan sekadar penasaran. Ini bisa mengguncang hidupnya, mengguncang rumah tangganya, mengguncang hubungannya dengan Tania dan keluarganya. Dan itu membuatnya semakin berhati-hati. Setiap malam, ketika Tania sudah tertidur, Rio duduk sendirian. Ia merenung dalam diam. Air matanya kadang jatuh tanpa ia tahu alasannya. Ia bukan menangis karena sedih, tetapi karena hatinya seperti sedang disentuh oleh sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Kedamaian itu nyata, hangat, menenangkan. Namun di balik ketenangan itu, ada dinding besar bernama takut kehilangan. Rio mencintai Tania. Itu tidak bisa dibantah. Ia mencintainya dengan cara yang sederhana namun tulus. Ia selalu ingin melindunginya dari luka. Ia tidak pernah berniat menyakiti wanita yang sudah mempercayakan hidupnya kepadanya. Ia sadar, bila suatu hari Tania mengetahui perubahan besar dalam hidupnya, wanita itu mungkin akan hancur hatinya. Dan itu adalah hal terakhir yang ingin ia lihat. Karena itu, Rio menyimpan perjalanan batinnya sendiri dalam diam. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang ia ceritakan. Ia hanya berjalan perlahan, hati-hati, seolah sedang melangkah di atas kaca yang tipis. Ia tidak ingin merusak apapun. Ia hanya ingin mencari ketenangan, tanpa menyakiti siapapun. Di sisi lain, Tania mulai merasakan bahwa Rio akhir-akhir ini lebih sering termenung. Ia sering mendapati suaminya duduk sendiri, menatap kosong keluar jendela. Namun setiap kali ia bertanya, Rio selalu menjawab dengan lembut, hanya lelah. Tania percaya, karena memang itulah satu-satunya jawaban yang masuk akal baginya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa perubahan terbesar dalam hidup mereka sedang perlahan terjadi tanpa ia sadari. Namun Tuhan tidak pernah salah dalam menuntun. Setiap langkah Rio seperti sudah diatur. Setiap pertemuan, setiap rasa gelisah, setiap air mata, semua membawa Rio semakin dekat pada sesuatu yang dulu tidak pernah ia pikirkan. Ada satu malam yang tidak pernah Rio lupakan. Malam itu hujan turun deras. Udara dingin menusuk. Tania sudah tertidur pulas. Sementara Rio duduk sendirian di ruang tamu. Lampu redup. Suara hujan menyatu dengan suara hatinya. Ia membuka salah satu bacaan tentang keikhlasan, tentang makna hidup, tentang Tuhan yang selalu dekat. Saat membacanya, dadanya terasa sesak. Namun bukan sesak yang menyakitkan, melainkan sesak karena haru. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rio benar-benar merasa dihampiri sesuatu yang sangat lembut. Seolah-olah ada tangan tak terlihat yang menyentuh hatinya. Seolah-olah Tuhan sedang berkata, "Aku tidak pernah jauh darimu." Di saat itu, air mata Rio jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia menutup wajahnya, menahan isak, agar tidak membangunkan Tania. Malam itu, untuk pertama kalinya, Rio merasakan ketenangan yang begitu dalam. Bukan ketenangan karena rumah tangganya bahagia. Bukan karena pekerjaannya stabil. Bukan karena hidupnya baik-baik saja.
tetapi ketenangan yang datang dari dalam dirinya sendiri. Ketenangan yang tidak pernah ia rasakan selama ini. Sejak malam itu, langkah Rio semakin mantap. Ia tidak lagi sekadar penasaran. Ia tidak lagi sekadar mencari. Ia mulai merasa yakin bahwa apa yang ia temukan bukan kebetulan. Ada cahaya yang datang pelan-pelan, mengetuk hatinya dengan lembut, tanpa memaksa, tanpa menyakiti. Cahaya itu justru menenangkan. Namun bersamaan dengan keyakinan itu, Rio juga menyadari satu hal. Semakin ia maju, semakin besar risiko yang harus ia hadapi. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku siap kehilangan segalanya demi ketenangan ini? Apakah aku siap melukai hati Tania? Pertanyaan itu menyayat hatinya. Ia terdiam lama. Ia menunduk. Hatinya terasa berat. Namun entah kenapa, meski ada ketakutan besar, ada pula keyakinan halus yang tidak bisa ia abaikan, bahwa Tuhan tidak mungkin menuntunnya pada jalan yang salah. Hari-hari berikutnya, Rio menjalani hidup dengan perasaan yang berbeda. Ia masih tersenyum, masih bekerja, masih menjadi suami untuk Tania. Namun kini ia membawa sesuatu dalam hatinya, sesuatu yang lembut, hangat, dan menenangkan. Cahaya itu semakin kuat, tetapi Rio masih menyimpannya sendiri. Ia tidak tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Ia tidak tahu bahwa cahaya yang kini menenangkan hatinya suatu hari akan membawa badai besar dalam hidupnya. Ia belum tahu bahwa demi ketenangan ini, ia mungkin harus menghadapi luka yang tidak pernah ia bayangkan. Namun untuk saat ini, Rio hanya berjalan pelan, menapaki jalan spiritual yang datang tanpa ia rencanakan, menyambut cahaya yang mengetuk hatinya dengan lembut, menjalani pergulatan batin yang hanya ia dan Tuhan yang tahu. Dan di rumah yang tenang itu, di samping seorang istri bernama Tania yang sangat ia cintai, Rio sedang menuju sebuah titik yang kelak akan mengubah seluruh hidupnya. Cahaya itu telah datang, diam-diam, lembut, namun pasti. Hari-hari setelah cahaya itu hadir di hati Rio terasa berbeda. Ia menjalani hidup seperti biasa, bekerja, tersenyum, pulang ke rumah, berbincang dengan Tania. Namun di balik semua rutinitas itu, ada sesuatu yang tumbuh semakin kuat dalam dirinya. Bukan lagi sekadar rasa penasaran, bukan sekadar kegelisahan. Kini yang tumbuh adalah keyakinan, sesuatu yang kokoh namun lembut, sesuatu yang menenangkan namun sekaligus menakutkan. Rio semakin sering berkomunikasi dengan Arman, meski tetap dengan penuh kehati-hatian. Mereka tidak bertemu terlalu sering, hanya sesekali ketika Rio merasa benar-benar membutuhkan bimbingan. Selebihnya, Rio banyak belajar sendiri. Ia membaca, merenung, dan yang paling sering ia lakukan adalah menatap langit di malam hari sambil bertanya-tanya dalam hati, apakah aku benar-benar siap berjalan sejauh ini? Ada satu waktu yang sangat membekas di hatinya. Hari itu Rio duduk sendirian di bangku taman kecil dekat tempat kerjanya. Matahari mulai turun, langit berubah jingga, dan angin sore berhembus perlahan. Orang-orang berlalu lalang, menjalani hidup masing-masing. Namun Rio seperti tidak berada di dunia yang sama. Ia menatap jauh ke depan, tetapi pikirannya berada jauh di dalam dirinya sendiri. Ia memikirkan Tania. Wajah lembut istrinya terbayang jelas. Senyum hangatnya, caranya tertawa, caranya duduk di samping Rio saat malam tiba, dan caranya mempercayakan seluruh hidupnya pada Rio. Mereka menikah bukan dengan main-main. Mereka berjanji hidup bersama, apapun yang terjadi. Dan kini, Rio menyadari bahwa jalan yang sedang ia ambil bisa saja menghancurkan semua itu. Hatinya terasa perih. Apa yang akan Tania rasakan jika ia tahu? Batinnya bergetar. Apakah ia akan menangis? Apakah ia akan membenciku? Apakah ia akan menganggapku pengkhianat? Rio menunduk. Dadanya terasa sesak. Namun di saat yang sama, ada suara halus di dalam hatinya yang tidak bisa diabaikan. Suara yang datang bukan dari manusia, bukan dari logika, melainkan dari keyakinan yang semakin kuat. Suara itu berkata bahwa ketenangan yang selama ini ia cari ada di depan matanya. Bahwa Tuhan sedang memanggilnya, dengan cara yang begitu lembut tapi pasti.
Hari demi hari, pergulatan itu semakin kuat. Rio berada di tengah dua hal yang sama-sama ia cintai, Tania dan kebenaran yang kini ia yakini. Ia mencintai Tania dengan tulus, tetapi ia juga tidak bisa menutup mata terhadap panggilan iman yang semakin terasa nyata. Ia tidak ingin menyakiti siapapun, tetapi apakah ia harus membiarkan hatinya terus berbohong pada dirinya sendiri? Malam itu, Rio tidak bisa tidur. Tania sudah terlelap di sampingnya, bernapas pelan dengan wajah yang begitu damai. Rio menatapnya lama. Ada cinta, ada haru, ada rasa takut kehilangan. Namun ada pula perasaan berat yang selama ini ia sembunyikan. Perlahan, Rio bangkit dari tempat tidur dan melangkah keluar kamar dengan hati-hati agar tidak membangunkan istrinya. Ia duduk di ruang tamu, lampu kecil menyala redup. Sun. Malam terasa sangat panjang. Rio menunduk, memeluk kepalanya, menahan semua gemuruh yang menekan dadanya. Ia ingin menangis, tapi ia tahan. Ia ingin berteriak, tapi ia diam. Yang ia lakukan hanya satu, berdoa dalam hati. Ya Tuhan, jika jalan ini memang benar, kuatkan aku. Jangan biarkan langkahku hanya separuh. Jika aku harus kehilangan sesuatu, jangan biarkan aku kehilangan keimanan yang baru kau tanamkan ini. Tapi jika engkau izinkan, lindungi juga Tania. Jangan biarkan ia hancur karena keputusanku. Air mata akhirnya jatuh. Tanpa suara, tanpa tangis keras. Hanya air mata yang mengalir pelan, mencerminkan beban besar yang ia pikul sendirian. Tidak ada yang tahu pergolakan itu. Tidak ada yang tahu betapa beratnya dilema yang ia tanggung. Tidak ada yang tahu betapa ia berusaha tetap kuat di hadapan semua orang. Beberapa hari kemudian, Arman mengajak Rio bertemu. Mereka duduk berdua di sudut sebuah warung kopi kecil yang sepi. Arman memandang Rio dengan penuh pengertian. Kalau kamu terus seperti ini, kamu akan lelah sendiri, kata Arman lembut. Rio menatap cangkir di depannya. Tangannya sedikit bergetar. Aku takut, men. Suaranya serak, hampir tidak terdengar. Aku takut menyakiti Tania. Dia istriku. Dia perempuan baik. Aku tidak ingin merobek hidupnya. Arman tersenyum samar, bukan senyum meremehkan, tapi senyum yang memahami luka sahabatnya. Keputusan besar memang selalu punya harga. Kadang harganya adalah air mata. Kadang adalah kehilangan. Tapi Rio, hidup ini bukan hanya tentang menyenangkan manusia. Ada jiwa yang juga perlu diselamatkan. Ada hati yang butuh ketenangan. Dan kamu tidak bisa terus hidup dengan membohongi dirimu sendiri. Kalimat itu masuk ke dalam hati Rio, bukan sebagai paksaan, tetapi sebagai kenyataan yang tak bisa ia tolak. Hari itu, Rio pulang dengan hati yang lebih berat, tapi juga lebih jelas. Ia tahu apa yang ingin ia pilih. Ia tahu kemana hatinya condong. Namun ia masih memerlukan keberanian. Beberapa hari setelah itu, Rio mengambil keputusan. Bukan keputusan kecil. Bukan pilihan yang bisa ia tarik kembali. Tapi keputusan yang akan mengubah seluruh hidupnya. Dengan tangan yang sedikit gemetar, dengan hati yang berdebar hebat, dan dengan air mata yang ia tahan sekuat tenaga, Rio memantapkan diri untuk masuk Islam. Tidak ada keramaian, tidak ada sorakan, tidak ada tepuk tangan, tidak ada keluarga yang mengiringinya, tidak ada Tania di sana. Hanya Rio, beberapa saksi, dan Tuhan yang menjadi tujuan. Saat kalimat syahadat diucapkan, Rio merasa seluruh dunia mendadak hening. Seolah semua suara menghilang. Yang tersisa hanya detak jantungnya sendiri dan rasa haru yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Dadanya terasa lapang. Air matanya jatuh begitu saja tanpa bisa ditahan. Bukan air mata sedih, melainkan air mata kelegaan. Ia merasa seperti baru saja dilahirkan kembali. Seolah seluruh beban yang selama ini menekan dadanya perlahan terangkat. Seolah ruang kosong dalam jiwanya kini terisi penuh. Ada kedamaian yang begitu nyata, begitu dekat, begitu hangat.
Namun kedamaian itu tidak datang tanpa bayangan besar yang menanti di depan. Begitu ia pulang ke rumah, semuanya kembali menjadi nyata. Rumah yang selama ini hangat, keluarga yang ia cintai, dan seorang istri bernama Tania yang tidak tahu apa-apa. Rio menatap pintu rumahnya lama sebelum melangkah masuk. Ia membawa ketenangan baru, tetapi juga membawa rahasia besar. Saat melihat Tania menyambutnya dengan senyum hangat, hatinya kembali terasa perih. Ia ingin memeluknya erat. Ia ingin berkata bahwa ia mencintainya. Ia ingin mengatakan bahwa apapun yang terjadi nanti, ia tidak pernah ingin menyakitinya. Namun untuk saat itu, Rio hanya bisa diam. Ia belum siap mengatakan apapun. Ia belum siap melihat mata Tania berkaca-kaca. Ia belum siap menyaksikan rumah tangganya mungkin runtuh. Ia belum siap kehilangan. Ia hanya berusaha menjalani hari-hari berikutnya dengan hati yang penuh doa. Malam itu, sebelum tidur, Rio menatap wajah Tania lama sekali. Tania tertidur dengan tenang, seperti biasanya. Rio mengusap rambutnya pelan, seolah sedang berpamitan pada sesuatu yang sangat berharga. Di dalam hatinya, ia berkata pelan, "Maafkan aku, Tania. Jika suatu hari nanti kau harus terluka karena pilihanku, ketahuilah, aku tidak pernah bermaksud pergi dari hidupmu. Aku hanya sedang kembali pada sesuatu yang selama ini hilang dari jiwaku." Rio menutup mata. Ia tahu badai sedang menunggu di depan. Ia tahu jalan setelah ini tidak akan mudah. Ia tahu akan ada luka, air mata, dan mungkin perpisahan. Tapi ia juga tahu satu hal. Hatinya kini telah memilih. Dan ia percaya bahwa apapun yang akan terjadi nanti, Tuhan tidak akan meninggalkannya. Disinilah keputusan besar itu diambil. Bukan oleh seorang pria yang egois, tetapi oleh seorang pria bernama Rio, yang mencoba setia pada hatinya, sekaligus tetap mencintai Tania dengan seluruh sisa hidupnya. Hari itu seharusnya menjadi hari penuh sukacita bagi keluarga besar Tania. Gereja dipenuhi cahaya, lagu-lagu Natal bergema indah, dan semua orang tersenyum penuh hangat. Pohon Natal berdiri megah, lampu-lampu berkelip, aroma makanan khas Natal tercium dari dapur rumah orang tua Tania. Semua tampak sempurna, semua tampak penuh damai. Namun di balik semua keceriaan itu, Rio berdiri dengan hati yang berat. Ia berusaha tetap tersenyum, berusaha tetap tampak baik-baik saja. Ia ikut membantu mengangkat makanan, menyapa keluarga besar Tania, menjawab pertanyaan basa-basi, dan ikut tertawa saat orang-orang bercanda. Tidak ada yang tahu bahwa di balik senyumnya, ada rahasia besar yang siap mengubah segalanya. Di meja panjang yang penuh hidangan, semua orang duduk bersama. Tania tampak begitu bahagia. Ia duduk di samping Rio, sesekali menggenggam tangan suaminya dengan penuh cinta. Ayah Tania, seorang pendeta yang dihormati, memimpin doa dengan suara yang penuh wibawa. Setiap kata doa mengalun lembut, membawa suasana haru dan hangat ke seluruh ruangan. Rio menunduk. Ia menghormati. Ia tetap duduk dengan sopan. Tapi di dalam hatinya, ada sesuatu yang terasa berbeda. Bukan penolakan, bukan keberatan. Hanya sebuah jarak yang tidak bisa ia ingkari. Ada garis tipis yang memisahkan dirinya dengan suasana yang sedang berlangsung. Bukan karena ia tidak menghargai, tetapi karena hatinya kini telah berada di tempat lain. Setelah acara ibadah dan makan bersama selesai, keluarga besar berkumpul untuk berbincang, tertawa, bercanda, bernostalgia. Sementara itu, Rio memilih duduk sedikit menjauh, menikmati suasana dengan diam. Ia tidak ingin menimbulkan kecurigaan. Ia hanya ingin melewati hari itu dengan tenang tanpa ada apapun yang terjadi. Namun kehidupan tidak selalu berjalan sesuai keinginan. Saat Rio hendak ke kamar kecil, ia tanpa sadar meninggalkan tas kecilnya di salah satu sudut ruang tamu. Tas yang selama ini ia bawa untuk menyimpan barang pribadi, termasuk buku kecil yang akhir-akhir ini sering ia baca. Buku yang menjadi temannya dalam belajar mengenal keyakinan yang kini ia peluk. Seorang sepupu Tania yang masih remaja tanpa sengaja menemukan tas itu.
Ia hanya ingin mencari charger ponsel. Namun matanya justru tertuju pada sebuah buku kecil bersampul sederhana. Buku itu tidak asing baginya. Ia mengenali bahasa dan tulisan pada sampulnya. Ia terdiam. Rasa penasaran langsung menguasai. Ia membuka, membaca sedikit. Lalu wajahnya berubah. Syok. Tak percaya. Tangan remaja itu bergetar. Ia langsung memanggil ibu dan beberapa anggota keluarga lainnya. Ini bukunya Rio, kan? Lihat ini, katanya panik. Dalam hitungan detik, suasana yang tadinya hangat berubah hening. Mata-mata mulai memandang ke arah buku itu. Beberapa anggota keluarga mulai berbisik. Ada yang kaget, ada yang marah, ada yang merasa terluka. Ayah Tania memandang buku itu lama. Wajahnya keras, tapi matanya menyimpan kekecewaan yang sangat dalam. Panggil Rio, katanya pelan namun tegas. Saat Rio kembali ke ruang tamu, ia merasakan suasana yang berbeda. Tidak ada tawa, tidak ada percakapan hangat. Semua mata tertuju padanya. Tania berdiri terpaku, wajahnya kebingungan. Ia belum tahu apa yang terjadi, tapi ia bisa merasakan ada sesuatu yang sangat tidak beres. Rio berdiri di tengah ruangan. Degup jantungnya semakin cepat. Rio, suara ayah Tania terdengar berat. Apa ini milikmu? Rio melihat buku itu. Dadanya langsung terasa kosong. Tangannya dingin. Ia tahu inilah saat yang selama ini ia takuti. Perlahan, ia mengangguk. Ruangan mendadak terasa sesak. Ini, maksudnya apa? Tanya Ibu Tania dengan suara bergetar. Kamu belajar ini? Rio menelan ludah. Suaranya nyaris tidak keluar. Aku tidak bermaksud menyembunyikan untuk menyakitkan siapapun. Aku hanya belajar. Aku hanya mencari ketenangan. Beberapa keluarga langsung bereaksi keras. Belajar. Ini rumah pendeta. Kau suami anak pendeta. Kenapa diam-diam? Kenapa tidak jujur? Kau sudah menghina keluarga ini. Suara-suara itu seperti panah tajam menusuk hati Rio. Namun yang paling menyakitkan bukanlah kata-kata mereka. Yang paling menghancurkan adalah tatapan Tania. Tania berdiri terpaku. Wajahnya pucat. Matanya berkaca-kaca. Rio. Suaranya bergetar. Ini benar? Kamu sekarang bukan lagi? Rio ingin berlari dan memeluknya. Ia ingin menjelaskan segalanya. Ia ingin berkata bahwa ia masih mencintainya. Bahwa tidak ada satupun yang berubah tentang rasa cintanya kepada Tania. Hanya hatinya yang kini menemukan arah. Namun kebenaran tidak bisa lagi disembunyikan. Dengan sisa keberanian yang ia punya, Rio berkata pelan, "Aku sudah memilih jalan ini, Tania. Bukan karena aku membencimu. Bukan karena aku ingin melawan keluargamu. Tapi karena hatiku menemukannya. Aku takut, aku bingung. Tapi aku yakin, aku tidak ingin hidup dengan berpura-pura lagi." Air mata Tania jatuh deras. "Kau melakukannya tanpa bilang apa-apa." Suaranya pecah. "Kita suami istri. Rio, kita seharusnya saling percaya. Kenapa kamu memilih jalan sendiri tanpa menggandengku?" Rio terdiam. Luka itu begitu dalam. "Aku takut menyakitimu," jawabnya lirih. "Aku takut kehilanganmu. Tapi aku juga takut mengkhianati hatiku sendiri." Ayah Tania berdiri. Wajahnya dingin. "Cukup," katanya tegas. "Kalau itu pilihanmu, maka terimalah konsekuensinya. Kau tidak punya tempat lagi di rumah ini. Kau telah memilih jalanmu sendiri, dan jalanmu bukan lagi jalan keluarga kami." Tania menutup wajahnya dan menangis keras. "Papa, jangan!" Tangisnya pecah. "Tolong, ini Rio, suami aku." Namun luka itu sudah terlalu dalam bagi keluarga mereka. Bukan hanya tentang keimanan. Mereka merasa dikhianati.
Mereka merasa Rio telah menyembunyikan sesuatu yang sangat besar. Mereka merasa dihina di rumah sendiri. Rio berdiri kaku. Ia ingin melawan. Ia ingin memohon. Ia ingin mengatakan bahwa ia tetap ingin mempertahankan rumah tangganya. Namun suaranya tidak keluar. Air matanya jatuh. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Rio merasakan bagaimana rasanya kehilangan dunia yang ia cintai dalam sekejap. Tania. Rio menatap istrinya dengan tatapan paling hancur yang pernah ia miliki. Maafkan aku. Tania hanya menangis. Bukan karena benci. Bukan karena marah semata. Tapi karena hatinya robek. Karena pria yang paling ia cintai, pria yang ia kira akan berjalan sejalan dengannya, ternyata memilih jalan yang berbeda. Dan yang paling menyakitkan, pria itu memilihnya sendirian. Dengan langkah berat, Rio berjalan keluar dari rumah. Ia tidak membawa banyak barang, hanya dirinya dan hati yang koyak. Di depan pintu, ia berhenti sejenak. Rumah yang selama ini menjadi tempatnya pulang kini bukan lagi miliknya. Wanita yang selama ini ia jaga kini menjadi seseorang yang mungkin harus ia lepaskan. Hidup yang selama ini ia bangun dengan cinta kini runtuh begitu saja. Saat pintu tertutup di belakangnya, air mata Rio pecah. Malam itu, jalanan sepi. Lampu-lampu kota terlihat buram karena pandangannya kabur oleh air mata. Angin malam berhembus dingin, tapi yang paling dingin adalah hatinya sendiri. Namun meski tubuhnya gemetar, ada sesuatu yang tetap berdiri kokoh di dalam dirinya. Keyakinan. Ia telah memilih. Ia telah melangkah. Dan meski kini hidupnya terasa runtuh, ia percaya Tuhan tidak akan meninggalkannya. Di balik tangisan, di balik hancurnya hati, di balik luka yang begitu dalam, Rio melangkah pergi dengan iman yang baru tumbuh di dadanya. Dan di rumah yang kini penuh tangis, Tania terjatuh lemah, memeluk dadanya, sambil berbisik dengan suara yang hampir tak terdengar. Kenapa harus begini, Rio? Kenapa jalan Tuhan harus rumit ini? Tidak ada yang tahu. Namun satu hal pasti. Malam itu menjadi titik di mana cinta, iman, air mata, dan takdir bertemu dalam satu luka yang belum sembuh. Tetapi kelak akan membawa keduanya pada pelajaran terbesar dalam hidup mereka. Malam itu, kota terasa begitu sunyi. Lampu-lampu jalan hanya menyisakan cahaya kuning redup yang memantul di aspal basah. Rio duduk sendirian di bangku taman, memeluk tas kecil yang hanya berisi beberapa pakaian dan dokumen pribadinya. Angin malam menusuk tulang, tetapi rasa dingin itu tidak ada apa-apanya dibanding rasa perih yang mengoyak hatinya. Ia masih mengingat jelas wajah Tania ketika mengusirnya. Mata yang dulu penuh cinta kini berubah menjadi mata yang penuh luka dan kekecewaan. Suara Tania masih menggema di kepalanya, seperti rekaman yang tak mau berhenti. Pergi, Rio. Jangan pernah kembali. Kau sudah menghancurkan kepercayaan kami. Rio menarik napas panjang. Dadanya sesak. Dunia seolah runtuh menyisakan dirinya sendirian. Tidak ada rumah untuk pulang. Tidak ada pelukan hangat. Tidak ada lagi senyum yang dulu membuat hari-harinya terasa lengkap. Namun di tengah kehancuran itu, ada sesuatu yang bertahan di dalam dirinya. Keyakinan yang kini telah tertanam begitu dalam. Beberapa hari pertama setelah kepergiannya adalah masa paling berat dalam hidup Rio. Ia tidak tahu harus tinggal di mana. Ia sempat menumpang di kontrakan seorang teman kerja selama 1 malam, tapi ia tidak ingin merepotkan siapapun. Esoknya, Rio memutuskan keluar, mencoba berdiri sendiri meski dengan sisa-sisa kekuatan yang hampir habis. Ia mencari pekerjaan tambahan untuk menutupi biaya hidup. Siang bekerja, malam mencari tempat yang bisa sekadar memberinya ketenangan. Kadang ia hanya duduk di masjid kecil dekat kawasan pasar, memandangi orang-orang yang datang untuk sholat. Masjid itu bukan hanya tempat ibadah bagi banyak orang, tetapi kini menjadi rumah baru bagi hatinya. Suatu malam, selepas Isya, ketika orang-orang sudah pulang, ia masih duduk di pojok masjid. Lampu temaram, udara dingin, dan tikar yang sederhana terasa begitu menenangkan. Untuk pertama kalinya sejak diusir,
Ia menangis tanpa berusaha menahannya. Bahunya bergetar, napasnya berat, dan air mata jatuh begitu saja. "Ya Allah!" lirihnya pelan. Suara itu hampir tidak terdengar. Ia menutup wajah dengan kedua tangan. Tangisnya pecah. "Kalau ini jalan yang harus aku lalui, aku ikhlas. Tapi tolong kuatkan aku. Jangan biarkan hatiku membenci Tania. Jangan biarkan aku jatuh dalam amarah. Aku hanya ingin tetap mencintai tanpa menyakiti." Rio tahu, luka di hatinya bukan sekadar kehilangan rumah. Ia kehilangan seseorang yang sangat ia cintai. Tania bukan hanya istri, tapi juga sahabat, tempat ia pulang, tempat ia berbagi tawa dan lelah. Kini semua itu hilang dalam sekejap. Namun, di tengah kesedihan itu, Rio tidak pernah berhenti berdoa untuknya. "Lindungi Tania, jaga hatinya. Walaupun dia membenciku sekarang, aku tetap ingin yang terbaik untuknya." Tangannya terangkat, tapi setiap kalimat yang keluar membuat dadanya kembali bergetar. Ia tidak marah pada takdir. Ia hanya manusia yang sedang belajar menerima. Hari-hari berikutnya berlalu dengan berat namun penuh makna. Rio mulai lebih sering belajar mendalami Islam, bukan hanya sebagai keyakinan baru, tetapi sebagai pegangan hidup. Ia belajar membaca doa perlahan-lahan, terbata-bata namun penuh rasa. Ia belajar sujud dengan hati yang penuh tunduk, merasakan kedekatan dengan Tuhan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Setiap sujudnya selalu diiringi air mata, bukan karena penyesalan, tetapi karena rasa haru. Di tengah kehilangan, ia justru menemukan sesuatu yang begitu berharga, ketenangan jiwa. Namun manusia tetaplah manusia. Ada kalanya malam datang membawa bayangan masa lalu. Kadang, saat ia menutup mata, ia masih melihat kenangan bersama Tania, tawa mereka, percakapan hangat mereka, dan janji-janji yang dulu mereka ikrarkan bersama. Saat itu, hatinya kembali sakit. Pernah suatu ketika, Rio hampir menyerah. Ia duduk lama di trotoar pada malam yang sangat dingin. Tubuhnya lelah, pikirannya kacau. "Kenapa harus begini?" bisiknya lirih pada dirinya sendiri. Namun, saat itu pula azan subuh berkumandang dari masjid yang tak jauh dari tempatnya duduk. Suara itu menembus hatinya, seolah memanggilnya pulang. Rio berdiri perlahan, melangkah menuju masjid. Di sana, ia kembali tersungkur dalam sujud panjang. Bukan lagi dengan air mata kecewa, tapi air mata pasrah. Allah tidak pernah membiarkan hambanya sendirian. Perlahan, kehidupan Rio mulai bergerak ke arah yang lebih baik. Pengurus masjid yang melihatnya sering datang dan duduk sendirian mulai mendekati. Mereka tidak menginterogasi, tidak menghakimi, hanya menyapa dengan senyum. "Mas, namanya siapa?" tanya seorang bapak parubaya suatu hari. "Rio, Pak," jawabnya pelan. Bapak itu tersenyum hangat. "Kalau butuh apa-apa, jangan sungkan. Di sini kita keluarga." Kata-kata sederhana itu membuat dada Rio kembali hangat. Untuk pertama kalinya setelah diusir, ia mendengar kata keluarga bukan dengan rasa sakit, tapi dengan rasa syukur. Masjid itu perlahan menjadi tempat ia bersandar. Bukan secara materi, tapi secara batin. Ada orang-orang baik yang selalu menyapanya, menanyakan kabarnya, dan mendoakannya. Mereka tidak tahu kisah lengkapnya, namun mereka bisa merasakan luka yang ia simpan. Rio belajar banyak hal dari momen itu. Ia belajar tentang ketulusan. Ia belajar bahwa kasih sayang tidak selalu datang dari hubungan darah. Ia belajar bahwa kehilangan bukan akhir, tetapi jembatan menuju ketenangan baru. Namun satu hal tidak pernah berubah. Ia tidak pernah berhenti mencintai Tania. Setiap selesai sholat, ia selalu menyebut nama itu dalam doanya. Tidak pernah sekalipun ia meminta agar Tania kembali padanya. Ia hanya meminta satu hal. "Ya Allah, lembutkan hatinya. Jangan biarkan ia hidup dalam kebencian. Jika memang dia bukan untukku lagi, jadikan ia wanita yang bahagia, dan jadikan aku hamba yang ikhlas menerima takdirmu." Doa itu membuatnya kuat. Meski sakit,
Hatinya tidak mengeras. Meski hancur, ia tidak membiarkan dirinya tenggelam dalam dendam. Ia memilih untuk tetap lembut. Ia memilih untuk tetap baik. Karena ia yakin, hidayah bukan hanya tentang berpindah keyakinan. Hidayah adalah tentang bagaimana hati belajar sabar, belajar ikhlas, dan belajar mencintai tanpa menyakiti. Malam demi malam berlalu, dan kehidupan Rio mulai menemukan ritmenya. Ia bekerja, belajar, beribadah, dan terus memperbaiki diri. Luka itu masih ada, tetapi tidak lagi terasa mematikan. Luka itu kini berubah menjadi pengingat bahwa hidup tidak selalu tentang menerima kenyamanan, tapi juga tentang bertahan dalam ujian. Kadang, saat ia duduk di masjid setelah sholat, ia tersenyum sendirian. Kalau dulu aku tidak kehilangan segalanya, pikirnya, mungkin aku tidak akan pernah merasakan dekat dengan Tuhan seperti ini. Kesendirian yang dulu terasa gelap kini perlahan berubah menjadi ruang perenungan yang indah. Ia belajar menghargai setiap napas, setiap kesempatan berdoa, setiap kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Namun, di balik semua ketenangan itu, ada satu hal yang selalu ia simpan dalam-dalam: kerinduan. Kerinduan pada seseorang yang pernah menjadi pusat hidupnya. Kerinduan yang tidak lagi disertai tuntutan, tetapi disertai doa yang tulus. Rio tahu, jalan ini masih panjang. Mungkin akan ada luka lagi. Mungkin akan ada ujian lagi. Tapi kini ia sudah tidak sendirian. Ada iman yang menggenggamnya. Ada doa yang menguatkannya. Ada keyakinan bahwa setiap air mata tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Dan di tengah keheningan malam, di bawah langit yang luas, Rio tersenyum pelan sambil menatap langit. Terima kasih, ya Allah. Meski kau mengambil banyak hal dariku, kau menggantinya dengan kedamaian yang tidak pernah kupunya sebelumnya. Ia menutup mata, membiarkan angin malam menyentuh wajahnya. Untuk pertama kalinya sejak hari ia diusir, hatinya benar-benar merasa tenang. Kesendirian itu tidak lagi terasa sebagai hukuman. Ia kini mengerti, kesendirian itu adalah cara Tuhan memeluknya lebih erat. Waktu berjalan pelan, seolah memberi kesempatan bagi luka di hati Rio untuk belajar sembuh sedikit demi sedikit. Hari-hari yang dulu terasa berat kini mulai terasa lebih ringan. Bukan karena masalahnya hilang, bukan karena rasa sakit itu tiba-tiba lenyap, tetapi karena hati Rio mulai belajar menerima kenyataan dengan lebih lapang. Setiap pagi, Rio bangun lebih awal dari sebelumnya. Ia membiasakan diri memulai hari dengan doa. Di masjid kecil yang kini seolah menjadi rumah keduanya, ia duduk lama setelah sholat subuh, memandangi langit yang perlahan berubah warna dari gelap menuju terang. Dalam hening itu, ia merasa hidupnya kembali memiliki arah. Rio mulai bekerja lebih giat. Ia sempat hampir kehilangan pekerjaannya karena kondisi mentalnya yang tidak stabil setelah diusir dari rumah. Namun, tekadnya untuk bangkit membuatnya kembali berdiri. Ia mulai menerima proyek tambahan, bekerja hingga larut malam. Bukan semata untuk uang, tetapi untuk membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia belum kalah. Ada hari-hari di mana tubuhnya terasa sangat lelah, tetapi hatinya sekarang berbeda. Di tengah lelah itu ada rasa tenang, rasa bahwa semua usahanya kini memiliki makna. Karena kini, setiap detik perjuangannya selalu ia sandarkan pada doa. Perlahan, orang-orang di sekitarnya pun mulai menyadari perubahan itu. Rio tidak lagi terlihat seperti pria yang hancur dan kehilangan arah. Ia kini tampak lebih tenang, lebih dewasa, dan lebih bijaksana dalam menyikapi hidup. "Mas Rio sekarang kelihatan beda ya," kata salah satu rekan kerjanya suatu hari. "Lebih tenang, lebih dewasa." Rio hanya tersenyum. Ia tidak merasa hebat. Ia hanya merasa sedang belajar menjadi manusia yang lebih baik. Di masjid, ia semakin dekat dengan beberapa jamaah yang sering ia temui. Ada seorang bapak parubaya yang selalu menyapanya dengan hangat. Ada juga anak kecil yang selalu duduk di dekatnya setiap selesai sholat, seolah merasa nyaman berada di dekat Rio. Kehangatan itu membuat Rio sadar bahwa meskipun ia kehilangan keluarga yang dulu ia miliki, Tuhan memberinya keluarga baru dengan cara yang berbeda. Suatu sore,
Pengurus masjid memanggilnya. "Rio, sini sebentar," ujar seorang pria berusia sekitar 50 tahun dengan senyum hangat. Rio mendekat. "Kami melihat kamu sering membantu bersih-bersih masjid tanpa diminta. Kamu selalu datang, selalu tenang, selalu sopan. Kami ingin kamu bantu jadi bagian dari pengurus masjid. Tidak harus berat-berat, hanya membantu apa yang bisa kamu lakukan." Rio terdiam. Ada rasa haru yang tiba-tiba menyeruak di dadanya. Ia tidak pernah menyangka dirinya yang dulu dianggap asing, kini dipercaya menjadi bagian dari sesuatu yang begitu mulia. Saya layak, Pak?" tanyanya pelan. Pria itu menepuk bahunya lembut. "Di sini, bukan soal siapa yang paling sempurna, tapi siapa yang hatinya tulus." Rio menunduk, menahan tangis yang hampir pecah. Ia mengangguk pelan. "Insya Allah, saya siap." Sejak saat itu, Rio semakin sibuk, tapi sibuk yang membuat hatinya bahagia. Ia membersihkan masjid, mengatur sandal jamaah, membantu mengurus kegiatan sosial, dan ikut menyalurkan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Setiap senyum yang ia lihat pada wajah orang-orang yang terbantu membuat hatinya terasa lebih ringan. Di sanalah Rio benar-benar belajar makna ikhlas. Bukan karena ia ingin dilihat baik, bukan karena ingin dipuji, tetapi karena ia ingin hidupnya berarti, meski ia harus kehilangan banyak hal. Namun, meski hidupnya mulai membaik, bukan berarti tidak ada ujian. Kadang-kadang, bayangan masa lalunya kembali muncul. Ada malam-malam di mana ia masih terbangun dengan mata basah, karena mimpi tentang rumah yang pernah ia miliki bersama Tania. Ada saat-saat tertentu di mana kenangan itu datang tiba-tiba, seperti ketika melihat pasangan suami istri berjalan bersama, atau saat melihat seorang wanita tersenyum pada suaminya di jalan. Saat momen itu datang, Rio hanya bisa menghela napas panjang. "Tania," bisiknya dalam hati. Bukan rindu yang ia benci, bukan luka yang ingin ia hapus. Ia hanya belajar menerima bahwa beberapa hal dalam hidup tidak selalu bisa kembali seperti semula. Kadang, yang bisa dilakukan manusia hanyalah merelakan. Namun uniknya, semakin ia merelakan, semakin hatinya terasa damai. Satu hal yang membuat Rio semakin kuat adalah caranya memandang pahitnya kehidupan dengan sudut pandang yang berbeda. Jika dulu ia menganggap kejadian yang menimpanya sebagai musibah terbesar dalam hidupnya, kini ia mulai melihatnya sebagai jembatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ia belajar bahwa tidak semua kehilangan berarti kehancuran. Kadang, kehilangan justru membimbing seseorang menemukan dirinya yang sebenarnya, membawanya pulang pada Tuhan dengan cara yang lembut namun tegas. Rio mulai sering memberi motivasi pada orang-orang yang datang ke masjid dengan wajah lelah dan cerita hidup yang berat. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang ditinggalkan pasangan, ada yang sedang dikecewakan oleh kehidupan. Rio selalu duduk bersama mereka, mendengarkan dengan sabar, dan memberikan kata-kata menenangkan. "Kadang kita merasa Tuhan mengambil segalanya," katanya suatu ketika pada seorang lelaki muda yang sedang menangis karena ditinggal tunangannya. Padahal sebenarnya, Tuhan hanya sedang menyiapkan hati kita untuk menerima sesuatu yang jauh lebih baik, meskipun mungkin bukan yang kita bayangkan. Lelaki itu menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Mas Rio bisa kuat bagaimana?" tanyanya. Rio tersenyum samar. "Bukan karena aku hebat. Aku hanya memilih untuk percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah." Kata-kata itu tidak hanya menyentuh orang yang mendengarnya. Ia juga menjadi pengingat bagi dirinya sendiri. Suatu malam, setelah selesai membersihkan masjid, Rio duduk sendirian di serambi. Angin malam berembus lembut. Suasana begitu sunyi, hanya terdengar suara dedaunan yang bergesekan. Ia menatap ke langit. Bintang-bintang bertaburan indah. "Ya Allah," bisiknya pelan. "Jika luka ini memang harus tetap tinggal di hatiku, biarkan luka ini menjadi alasan bagiku untuk tetap dekat denganmu. Jangan jadikan luka ini alasan bagiku untuk membenci. Aku ingin tetap mencintai, meski mungkin tidak bisa memiliki." Kalimat itu keluar dengan sangat tulus, membuat air mata kembali menetes di pipinya. Bukan air mata kesedihan,
tetapi air mata keikhlasan. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa bebas. Bebas dari harapan yang menyiksa. Bebas dari penyesalan yang menahan langkah. Yang tersisa kini hanya ketenangan. Hidup Rio terus bergerak. Ia semakin matang, semakin kuat, dan semakin lembut hatinya. Orang-orang yang dulu memandangnya sebelah mata kini mulai menghormatinya. Bukan karena statusnya, bukan karena apa yang ia miliki, tetapi karena keteguhan hatinya dalam menghadapi ujian. Ia tidak lagi berjalan dengan kepala tertunduk. Ia berjalan dengan tenang, dengan keyakinan, dengan langkah yang penuh arti. Bukan berarti perjalanan hidupnya selesai. Justru sebaliknya. Perjalanan sebenarnya baru saja dimulai. Dan kini, Rio melangkah bukan sebagai pria yang patah dan hancur, tetapi sebagai pria yang bangkit dari reruntuhan luka, dengan hati yang jauh lebih kuat, jiwa yang lebih dewasa, dan iman yang semakin kokoh. Ia tahu, Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Ia yakin, setiap air mata yang dulu jatuh tidak pernah sia-sia. Dan suatu hari nanti, entah kapan, entah bagaimana caranya, Tuhan pasti akan menunjukkan alasan indah di balik semua yang pernah ia tangisi. Untuk saat ini, Rio hanya perlu berjalan dengan hati yang pasrah, dengan jiwa yang tenang, dan dengan keyakinan bahwa ia berada di jalan yang benar. Hidup Tania setelah mengusir Rio ternyata tidak seindah yang ia bayangkan. Di hari-hari awal, mungkin ia merasa keputusannya benar. Ia merasa telah mempertahankan harga diri keluarga, mempertahankan keyakinan yang sejak kecil ditanamkan dalam dirinya, dan mempertahankan prinsip yang ia yakini sebagai kebenaran. Namun seiring waktu berjalan, bayang-bayang kepergian Rio tidak pernah benar-benar hilang. Setiap sudut rumah menyimpan cerita. Setiap ruangan pernah punya tawa yang kini berubah menjadi hening. Tania sering terdiam lama di ruang tamu, memandangi kursi tempat Rio dulu sering duduk sambil tersenyum dan bercanda. Kadang ia tersenyum pilu saat mengingat tingkah Rio yang sederhana, namun penuh perhatian. Kadang ia justru menangis tanpa suara, merasa hampa namun gengsinya terlalu tinggi untuk sekadar mengaku rindu. Sejak kejadian itu, hubungan Tania dengan ayahnya tidak lagi sama. Sang pendeta masih memandangnya sebagai anak yang kuat mempertahankan keyakinan keluarga, tetapi Tania mulai menyadari sesuatu, bahwa keputusannya mungkin terlalu terburu-buru. Bukan karena ia menyesali keyakinannya, tetapi karena ia merasa tindakannya dulu lebih didorong oleh emosi daripada kebijaksanaan. Apakah aku benar-benar adil terhadap Rio? Pertanyaan itu mulai muncul di hatinya. Namun, setiap kali hati itu mulai goyah, ia cepat-cepat menepisnya. Ia meyakinkan diri bahwa Riolah yang salah karena menyembunyikan perubahan hidupnya. Ia korban. Ia yang dikhianati. Ia yang ditinggalkan. Itu yang selalu ia tanam dalam pikirannya. Hingga suatu hari, takdir seakan sengaja mempertemukan hatinya kembali dengan kenyataan yang tidak pernah ia bayangkan. Semua bermula dari bisikan tetangga gereja yang diam-diam membicarakan Rio. Bukan dengan nada marah, bukan pula dengan nada kebencian, tetapi dengan nada penuh heran. Tania, kamu tahu? Rio sekarang sering terlihat di sebuah masjid kecil. Katanya dia aktif membantu orang-orang di sana. Rio? Yang dulu tinggal sama kamu itu? Tanya seseorang lagi dengan penasaran. Ya. Anehnya, orang-orang di sana bilang dia sangat sopan, sangat baik, dan sangat lembut hatinya. Dia bahkan membantu kegiatan sosial tanpa pernah mengeluh. Tania terdiam. Ada rasa yang sulit dijelaskan. Bukan marah. Bukan pula benci. Yang muncul justru rasa hangat yang aneh. Dan sedikit perih. Nama itu ternyata masih memiliki tempat di hatinya. Meski telah menghancurkannya dengan kata-kata keras, hatinya tidak sepenuhnya mampu menghapus Rio. Di malam hari setelah mendengar kabar itu, Tania duduk sendirian di kamarnya. Ia memeluk lutut, membiarkan pikirannya kembali pada masa lalu. Ingatannya melayang pada masa ketika Rio masih berada di rumah, selalu memanggilnya dengan lembut, selalu memastikan ia makan sebelum bekerja, selalu menanyakan apakah ia bahagia hari itu.
Dia memang tidak pernah berniat jahat, bisik Tania pada dirinya sendiri. Suara itu nyaris patah. Hanya saja, aku terlalu takut. Takut pada pandangan keluarga. Takut pada tekanan lingkungan. Takut menghadapi kenyataan bahwa suaminya memilih jalan hidup berbeda. Dan ketakutan itu berubah menjadi kemarahan. Kemarahan itu berubah menjadi penolakan. Penolakan itu berubah menjadi keputusan terburuk dalam hidupnya. Namun saat ia ingin menolak semua rasa bersalah itu, hatinya justru semakin goyah. Entah dorongan apa yang ia rasa. Suatu hari ia memutuskan untuk melihat Rio dari kejauhan. Bukan untuk bertemu. Hanya ingin memastikan kabar yang ia dengar benar atau tidak. Sore itu, Tania berdiri di seberang jalan, memandangi masjid kecil sederhana yang pintunya sedikit terbuka. Langkahnya sempat ragu, jantungnya berdetak kencang, dan tangannya bergetar. Ada rasa takut ketahuan, ada malu, ada harapan yang ia sendiri tidak mengerti. Lalu, ia melihatnya. Rio, dengan pakaian sederhana, wajah yang lebih dewasa, dan sikap yang jauh lebih tenang dari sebelumnya. Ia sedang mengangkat kotak bantuan bersama beberapa orang masjid. Wajahnya terlihat lelah, namun tetap tersenyum. Yang paling membuat hati Tania bergetar adalah ketika melihat Rio berhenti sejenak, membantu seorang anak kecil memakaikan sandal. Anak kecil itu tertawa bahagia, sedangkan Rio menyambutnya dengan senyum yang sangat tulus. Tidak ada kebencian, tidak ada kemarahan. Tidak ada kesan pria yang menyimpan dendam pada dunia yang telah menyakitinya. Yang ada hanyalah ketenangan. Air mata Tania jatuh begitu saja. Ia menutup mulutnya agar tangisnya tidak terdengar. Luka yang ia kira sudah hilang ternyata masih menganga. Bukan karena ia tidak bisa melupakan Rio, tetapi karena ia sadar bahwa ia telah melukai orang yang sebenarnya selalu mencintainya dengan tulus. Rio kemudian berjalan ke dalam masjid. Tania masih berdiri mematung di tempatnya. Di dalam hatinya, pertempuran batin terjadi. Sebagian dirinya ingin berlari menghampiri, meminta maaf, menangis di bahunya, dan berkata bahwa ia masih mencintainya. Namun sebagian lainnya menahan, karena keangkuhan masih menggenggam keras hatinya. Ia akhirnya pergi dengan langkah berat. Namun sejak saat itu, hidupnya tak lagi tenang. Malam demi malam, Tania tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, bayangan Rio selalu muncul. Ia teringat bagaimana ia dulu mengusir pria yang kini justru terlihat begitu matang dan kuat. Kenapa dia tidak marah? Kenapa dia justru terlihat lebih baik? Gumamnya lirih sambil menahan tangis. Ada penyesalan yang perlahan tumbuh. Ada kerinduan yang semakin kuat. Ada kekaguman yang tak bisa ia pungkiri. Yang paling membuatnya hancur adalah kabar bahwa Rio selalu mendoakannya. Kabar itu ia dengar dari seseorang yang kebetulan dekat dengan lingkungan Rio. Orang itu bercerita tanpa tahu bahwa ia sedang berbicara langsung pada orang yang pernah melukai Rio. Mas Rio itu orangnya lembut sekali. Bahkan kalau ada yang tanya tentang masa lalunya, dia tidak pernah menyalahkan siapapun. Katanya, semua sudah jalan Tuhan. Dia hanya ingin tetap mendoakan istrinya yang dulu pernah menemani hidupnya. Katanya, dia ingin istrinya bahagia, walaupun tidak lagi dengannya. Kata-kata itu menampar hati Tania begitu keras, hingga ia harus berpura-pura kuat di depan orang lain, padahal hatinya hampir runtuh. Di kamar, ia menangis sejadi-jadinya. Kenapa? Kenapa dia masih sebaik itu? Sedangkan aku yang mengusirnya, aku yang mematahkan hatinya. Tania menutupi wajahnya. Untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, ia berdoa sambil menangis. Bukan untuk meminta Rio kembali. Bukan pula untuk meminta Tuhan menghapus masa lalu. Ia hanya memohon agar hatinya diberi pengertian. Agar ia mampu melihat dengan lebih jernih. Agar ia bisa memahami bahwa cinta tidak selalu tentang memiliki. Untuk pertama kalinya pula, ia menyebut nama Rio dalam doanya. Dengan suara yang bergetar. Dengan hati yang hancur. Dengan air mata yang tak ingin berhenti. Hari demi hari,
Cara Tania melihat hidup mulai berubah. Ia tidak lagi mudah marah seperti dulu. Ia tidak lagi keras kepala. Kata-kata Rio yang dulu selalu ia abaikan kini justru terngiang jelas. Ketulusan pria itu kini hadir sebagai pengingat, bukan sebagai luka. Di dalam hatinya, tumbuh rasa hormat yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia kagum pada Rio, bukan karena ia berpindah keyakinan, tetapi karena caranya menghadapi cobaan dengan begitu lembut dan dewasa. Ia mulai menyadari bahwa iman bukan sekadar simbol atau identitas yang dibanggakan. Iman adalah bagaimana seseorang bersikap ketika diuji. Iman adalah tentang bagaimana seseorang tetap lembut meski hatinya disakiti. Iman adalah tentang memaafkan bahkan ketika tidak diperlakukan adil. Dan disitulah Tania tersentuh. Bukan oleh kata-kata dakwah. Bukan oleh debat panjang. Bukan oleh perdebatan keyakinan. Tetapi oleh akhlak. Oleh ketulusan. Oleh keteguhan hati. Tania kini berjalan bukan lagi sebagai wanita yang penuh amarah, tetapi sebagai wanita yang sedang belajar memahami cinta dan ketulusan dalam bentuk yang paling dalam. Ia mungkin belum siap bertemu Rio. Ia mungkin belum siap membuka percakapan. Namun hatinya kini tidak lagi dipenuhi kebencian. Yang ada hanyalah rasa haru, rasa kagum, dan rasa rindu yang penuh doa. Untuk pertama kalinya sejak perpisahan itu terjadi, Tania berani mengakui satu hal pada dirinya sendiri. Bahwa ia tidak membenci Rio. Bahwa ia tidak pernah berhenti peduli. Dan bahwa mungkin Tuhan tidak pernah benar-benar memutuskan ikatan batin mereka. Hanya saja, kini ikatan itu berubah. Bukan lagi sebagai suami istri, melainkan sebagai dua jiwa yang sedang sama-sama belajar tentang arti cinta, ketulusan, dan kedewasaan. Melalui jalan yang berbeda, namun menuju pada ketenangan yang sama. Waktu terus berjalan, membawa masing-masing hati pada takdir yang telah ditentukan. Luka yang dulu terasa begitu tajam, kini perlahan berubah menjadi bekas yang menenangkan. Bukan karena waktu menghapusnya, tetapi karena hati belajar untuk berdamai dengan kenyataan. Rio kini hidup dengan ritme yang berbeda. Bukan lagi sebagai pria yang dihantui masa lalu, tetapi sebagai seseorang yang telah menemukan arah hidupnya. Di setiap langkahnya, ia tidak lagi terbebani oleh rasa marah atau keinginan membuktikan sesuatu pada dunia. Ia telah melewati fase itu. Kini, yang tersisa hanyalah ketenangan. Setiap pagi, ia memulai hari dengan senyum. Bukan karena hidupnya sempurna, melainkan karena ia telah menerima bahwa ketidaksempurnaan itu adalah bagian dari perjalanan menuju kedewasaan. Masjid kecil yang dulu hanya tempat singgah kini benar-benar menjadi rumah bagi jiwanya. Tempat di mana setiap doa yang ia panjatkan tidak lagi penuh keluhan, melainkan penuh rasa syukur. Rio mulai dipercaya untuk mengurus banyak hal. Ia terlibat dalam berbagai kegiatan sosial, mengantar bantuan ke rumah-rumah warga, menemani anak-anak yatim bermain, memberikan motivasi pada mereka yang sedang terpuruk. Ketika seseorang menatapnya dengan mata lelah dan bertanya, bagaimana caranya tetap kuat? Rio hanya tersenyum dan menjawab dengan suara lembut, kita tidak perlu menjadi kuat. Kita hanya perlu percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah menaruh kita di posisi ini. Kata-katanya selalu sederhana, namun mengandung kedalaman yang lahir dari pengalaman pahit yang pernah ia jalani. Namun meski hidupnya kini tampak damai, Rio tidak pernah melupakan masa lalunya. Tidak pernah melupakan nama yang masih tertulis rapi di sudut terdalam hatinya. Tania. Bukan sebagai luka. Bukan sebagai penyesalan. Tetapi sebagai bagian dari perjalanan panjang yang membentuk dirinya menjadi seperti sekarang. Suatu sore, hujan turun dengan lembut. Udara terasa sejuk. Dan langit menggantung dengan warna kelabu yang tenang. Rio duduk di serambi masjid setelah membantu membagikan makanan kepada beberapa warga. Ia memperhatikan tetesan hujan yang jatuh ke tanah, menciptakan bunyi ritmis yang menenangkan. Rio, panggil seorang bapak tua yang kini ia anggap seperti ayah sendiri. Kamu terlihat lebih tenang sekarang. Jarang sekali saya melihat orang yang mampu berdamai seperti ini. Rio tersenyum. Karena saya belajar satu hal, Pak.
katanya pelan. Bahwa hidup ini bukan soal mempertahankan apa yang kita inginkan. Kadang, hidup adalah tentang melepaskan, tetapi tetap mencintai. Bukan dengan memiliki, tetapi dengan mendoakan. Bapak tua itu menatapnya lama, lalu menepuk bahunya dengan bangga. Doamu akan sampai pada orang yang kamu maksud. Rio, Tuhan tidak pernah membiarkan doa yang tulus hilang di tengah jalan. Rio menunduk. Ada kehangatan yang mengalir di dadanya. Dalam diam, ia kembali menyebut satu nama yang dulu pernah ia ucapkan dengan tangis, namun kini ia sebut dengan senyum. Tania. Semoga kamu bahagia, dimanapun kamu berada. Di sisi lain kehidupan, Tania juga telah melalui banyak pergolakan batin. Setelah momen ketika ia melihat Rio dari kejauhan, hatinya tidak pernah benar-benar sama. Ia kini melihat dunia dengan cara yang berbeda. Ia belajar menahan emosi, belajar mendengar, belajar memahami, dan yang terpenting, belajar menerima bahwa cinta yang tulus tidak selalu berujung pada kebersamaan. Hari-hari yang dulu penuh gengsi kini tergantikan dengan keinginan untuk memperbaiki diri. Ia menjadi lebih lembut kepada orang-orang di sekitarnya. Ia tidak lagi mudah menghakimi. Ia tidak lagi memandang sesuatu hanya dari satu sisi. Dan diam-diam, ia selalu mendoakan Rio. Setiap malam, sebelum tidur, ia melangitkan namanya dalam doa. Dengan suara hati yang pelan, ia memohon agar Tuhan menjaga pria yang pernah sangat ia cintai itu. Ia memohon agar Rio selalu berada dalam lindungan, selalu diberikan ketenangan, dan selalu berada di jalan kebaikan. Ia tidak lagi berdoa agar Rio kembali. Ia hanya berdoa agar Rio bahagia. Karena di titik ini, Tania mengerti bahwa cinta sejati bukanlah tentang siapa yang memiliki siapa, tetapi tentang siapa yang tetap mendoakan meski sudah tidak ada lagi ikatan. Takdir memang punya cara yang unik dalam mempertemukan hati, bukan selalu dengan jarak yang dekat, tetapi dengan kedewasaan yang tumbuh dalam diri masing-masing. Suatu hari, langkah mereka benar-benar dipertemukan kembali. Bukan dalam situasi dramatis, bukan dalam tangisan histeris, dan bukan pula dalam permusuhan. Pertemuan itu begitu sederhana, namun menyentuh hingga ke dalam jiwa. Tania datang ke lingkungan yang dekat dengan Masjid Rio untuk keperluan sosial gerejanya. Mereka mengirimkan bantuan lintas iman untuk warga kurang mampu di daerah tersebut. Sebuah langkah kecil, namun penuh makna. Dan tanpa rencana, tanpa rekayasa, disitulah mata mereka akhirnya bertemu kembali. Rio yang saat itu membantu mengatur pembagian bantuan tiba-tiba terdiam ketika melihat sosok yang sangat ia kenal berdiri tidak jauh darinya. Waktu seolah berhenti sesaat. Dunia menjadi sunyi, hanya menyisakan detak jantung yang berdegup pelan. Tania menatapnya. Rio menatapnya. Tidak ada amarah. Tidak ada kebencian. Yang ada hanya sepasang jiwa yang telah matang menghadapi luka masing-masing. Tania tersenyum kecil. Senyum yang terlihat kuat, namun di matanya masih ada sisa haru yang tidak bisa disembunyikan. Rio, ucapnya pelan. Rio membalas dengan senyum tenang. Tania, bagaimana kabarmu? Pertanyaan yang sangat sederhana. Namun bagi dua hati ini, pertanyaan itu terasa sangat dalam. Aku baik, jawab Tania. Dan kamu, terlihat jauh lebih bahagia sekarang. Rio menunduk sebentar. Aku belajar menerima, Tan. Dan ternyata, menerima itu menyembuhkan. Mereka duduk sebentar, berbincang dengan tenang. Tidak ada tuduhan. Tidak ada penyesalan yang dilemparkan. Mereka hanya saling bertukar cerita tentang bagaimana hidup mengajari mereka hal-hal yang dulu tidak mereka pahami. Aku sering menyalahkan banyak hal, kata Tania pelan, matanya berkaca-kaca. Tapi pada akhirnya aku sadar, mungkin ini memang jalan yang harus kita lalui. Aku hanya ingin bilang, maaf, karena pernah menyakitimu. Rio tersenyum lembut. Aku sudah memaafkanmu sejak lama, jawabnya tenang. Karena tanpa kejadian itu, mungkin aku tidak akan sampai di titik ini. Dan aku selalu berdoa agar kamu pun bahagia.
Air mata Tania jatuh. Bukan karena sedih, tetapi karena lega. Mereka tidak membahas masa lalu lebih panjang. Tidak ada permintaan untuk kembali. Tidak ada janji untuk bersatu lagi. Yang ada hanyalah dua orang yang akhirnya benar-benar berdamai. Mereka berpisah dengan senyum. Bukan senyum yang memaksa. Bukan senyum yang penuh kepura-puraan. Tetapi senyum yang lahir dari hati yang telah sembuh. Hari-hari setelah pertemuan itu, hidup keduanya berjalan dengan tenang. Tidak lagi ada bayang-bayang yang menghantui. Tidak lagi ada penyesalan yang menyesakan. Yang ada hanyalah rasa damai. Rio terus melangkah dalam jalan imannya dengan semakin mantap. Ia terus menebar kebaikan, terus belajar menjadi lebih baik, dan terus menjaga hatinya tetap lembut. Tania pun tumbuh menjadi pribadi yang jauh lebih bijak. Ia belajar memahami bahwa jalan Tuhan terkadang tidak selalu sesuai harapan manusia, tetapi selalu membawa kebaikan pada akhirnya. Kisah mereka bukan tentang siapa yang menang atau kalah. Bukan tentang siapa yang lebih benar. Bukan pula tentang siapa yang harus kembali pada siapa. Kisah mereka adalah tentang bagaimana luka dapat mengajarkan manusia untuk tumbuh. Tentang bagaimana perpisahan bisa menjadi jalan menuju kedewasaan. Tentang bagaimana cinta bisa tetap hidup, meski tidak lagi dimiliki. Pada akhirnya, hidayah memang datang dengan cara yang tak terduga. Kadang melalui pelukan, kadang melalui perpisahan, kadang melalui luka yang menyakitkan. Namun selalu berujung pada satu hal, ketenangan. Rio menemukan ketenangannya. Tania menemukan kedewasaannya. Dan Tuhan selalu tahu cara terbaik membimbing hati hambanya.